Hai, selamat datang di channel aku. Di video kali ini sesuai sama judulnya, aku bakalan sedikit sharing tentang pendapatan aku di YouTube. Nah, kalau kalian penasaran gimana ceritanya, just keep on watching. Nah, di sini aku mau ceritain dulu awal aku buat YouTube itu sekitar tanggal 19 Mei 2019. Nah, awalnya itu karena iseng aja, karena nggak ada kegiatan gitu. Karena waktu itu pas aku mulai itu aku masih kuliah dan itu jadwalnya udah kayak mulai nggak ada terlalu banyak belajar gitu karena emang semester akhir dan masih sibuk di skripsi gitu. Nah, di sela-sela aku ngampus itu banyak banget waktu luang aku sebenarnya, dan aku tuh tipe orang yang nggak bisa diem gitu loh, jadi aku kayak cari-cari sesuatu yang bisa menghasilkan. Jadi sebenarnya awal video aku itu adalah video nyatok, dan itu sebenarnya iseng juga aku uploadnya, iseng kayak mancing gitu, ada orang nonton atau enggak, ada subscribers nambah atau enggak. Dan ternyata responnya ternyata cukup baik dan aku kayak seneng gitu. Dan aku berinisiatif atau aku membulatkan tekad untuk konsisten upload video di channel ini. Nah, pas aku mulai itu tuh kan udah ada kayak persyaratan YouTube untuk bisa monetisasinya diaktifkan. Nah, monetisasi itu adalah syarat agar video kita itu ada iklannya gitu sih simpelnya. Nah, syaratnya itu adalah kita harus punya 4.000 jam tayang dan punya minimal 1.000 subscribers. Nah, sebenarnya awal-awal itu aku kayak maju mundur gitu sebenarnya. Karena nyari 1.000 subscribers itu lebih susah dibandingkan kayak kita udah kayak punya lebih dari 1.000 subscribers gitu loh. I mean kayak maksudnya itu kayak 1.000 subscribers itu susah banget. Karena awal-awal kita mulai orang lain itu nggak tahu kita itu siapa. Jadi kita harus kayak benar-benar promosiin diri kita di sosial media kita. Nah, aku sendiri cara untuk biar cepet naik subscribersnya itu adalah aku kayak promosiin channel YouTube aku ini di berbagai macam sosial media, kayak misalnya Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, itu sosial media yang aku pakai untuk promosi. Nah, biasanya kalau di Instagram aku pasti kayak bikin story gitu, Insta story. Nah, kalau untuk di Facebook sendiri ini aku agak sedikit ekstrim sebenarnya. Aku kayak message in di Facebook kan ada kayak namanya Messenger gitu kan. Nah, aku kayak kirimin video aku ke orang-orang tersebut lewat Messenger. Itu kayak personal chat gitu. Dan yang harus kalian tahu adalah pada saat aku ngirimin Messenger itu kayak aku tutup mata gitu sambil mencet tulisan send alias kirim. Itu kayak sebenarnya aku kayak apa ya? Sebenarnya bukan tipe orang seperti itu yang kayak mempromosiin diri. Aku kayak sebenarnya nggak bisa banget, tapi ya udahlah demi subscribers ya, demi 1.000 subscribers dan demi monetisasinya diaktifin, aku lakuin itu. Dan untungnya ada feedback dan aku senang banget. Subscribers aku udah mulai nambah, viewsnya juga udah mulai nambah, dan sampai sekarang ini walaupun belum banyak-banyak banget, di sini aku masih kayak merintis pelan-pelan gitu untuk bangun channel ini. Dan hal yang paling penting yang harus kalian tahu adalah kalau misalnya kalian pengen ngebangun channel YouTube dan kalian itu bukan siapa-siapa, maksudnya kalian kayak bukan dari kalangan selebriti, bukan dari kalangan yang kayak ada banyak followersnya gitu loh. Jadi kayak kalangan biasa gitu, kayak aku yang Instagramnya juga followersnya masih beberapa ribu. Untuk buat channel YouTube biar dikenal sama orang itu susah banget, bukan main. Perlu waktu sekitar Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, butuh waktu 7 bulan untuk video aku atau channel aku bisa ada iklannya. Nah, itu kayak super panjang banget perjalanannya, dari mulai mager bikin konten sampai kayak udah hampir nyerah gitu karena monetisasinya nggak diaktifin. Karena aku sempat berpikir kayak channel aku ini nggak dipandang gitu loh sama YouTube. Jadi aku kayak sempet berpikiran untuk menyerah, tapi enggak, aku kayak bulatin tekad aku. Waktu itu awal-awal sebelum diaktifin monetisasinya, aku kayak berdoa gitu sama Tuhan, minta kalau misalnya emang jalan rezeki aku di sini, aku minta sama Tuhan untuk dilancarkan. Aku minta sama Tuhan untuk diberikan kemudahan untuk bisa mencapai hal yang aku pengenin. Dan ya Tuhan beriin itu sama aku sekarang, dan aku bersyukur banget dan aku berterima kasih banget. Kekuatan doa itu nggak ada kayak tandingannya. Nah, oke, mulai dari diaktifinnya monetisasi aku, alias sudah mencapai 1.000 subscribers dan 4.000 jam tayang, aku udah di email sama YouTube kalau itu bakalan diaktifin. Nah, mulai dari November akhir itu, iklan udah mulai jalan di channel aku, dan sedikit demi sedikit pundi-pundi udah masuk ke channel aku. Jadi channel aku itu udah ada angka dolarnya gitu, dan aku senang banget. Nah, perjalanan nggak sampai situ doang. Itu masih kayak zaman susahnya sih menurut aku kalau misalnya ngebangun channel YouTube. Itu kan uangnya masih kayak bentuk angka gitu ya, belum kita bisa ambil
benar-benar dalam bentuk fisik, itu uangnya cuman bentuk angka doang yang kita bisa lihat doang, belum bisa kita pakai. Nah, itu ada yang namanya sistem Google AdSense. Nah, uang kita itu bakalan masuk ke Google AdSense dan kita harus daftarin channel kita ke sana. Nah, kalau misalnya udah, itu bakalan uangnya juga bakalan ngalir atau bisa dicairin dari Google AdSense. Nah, nungguin Google AdSense-nya juga diaktifin itu lama banget, sumpah. Ini kayak aku nunggu sekitar 4 bulanan lebih gitu, biar bisa si dananya itu cair. Itu aku nunggu sampai 4 bulanan, dari November itu sampai kira-kira Maret pertengahan aku udah bisa cairin dana aku, penghasilan aku dari YouTube ini. Nah, dalam proses pengaktifan Google AdSense ini, biar dana kita bisa cair, kita akan dikasih pin rahasia gitu, dan pinnya itu langsung dikirim dari pihak YouTube ke rumah kita, dan itu via pos kalau nggak salah. Jadi kayak emang super lama gitu, dan bentuknya itu kayak gini kertasnya. Nah, di dalamnya ini tuh ada kayak kode gitu yang kita input nanti ke akun Google AdSense kita. Nah, balik ke topik utama kita. Di sini penghasilan aku bakalan liatin ke kalian kayak gambaran kecilnya gitu, penghasilan aku itu berapa. Nah, di sini aku mau nunjukin video teratas aku itu viewsnya udah sekitar 300.000 dengan penghasilan video itu sudah mencapai 1,5 juta. Nah, penghasilan aku ini tuh per 28 April kemarin. Nah, kayak gini dia kurang lebih gambarannya. Terus di sini aku juga mau nunjukin video aku yang viewsnya baru sekitar 1000-an views gitu. Nah, untuk ngecek penghasilan biasanya kita harus klik analisis. Nah, di situ bakalan keluar semua tentang video kalian. Nah, di situ kalian bisa lihat total penghasilan aku baru 7.000-an dengan 1,6 viewers atau 1,6 tayangan. Nah, sama ini tuh per 28 April kemarin. Nah, seperti yang kalian udah bisa lihat tadi, itu tuh kayak penghasilan aku, jadi kalian bisa kira-kira gitu. Di sini maaf banget aku nggak ngeliatin keseluruhan penghasilan aku dari November sampai sekarang, sampai pertanggal aku recording ini. Ini aku maaf banget aku nggak liatin keseluruhan, karena menurut aku kayak sama aja aku kayak ngeliatin isi dompet aku ke kalian gitu. Jadi menurut aku itu kayak bersifat sedikit pribadi. Jadi aku mohon maaf, semoga kalian memaklumi. Nah, dari situ kalian bisa lihat gambaran penghasilan aku berapa. Nah, menurut aku kalau misalnya kalian mulai untuk ngebangun kayak channel YouTube kayak gini, kalian harus pikir-pikir lagi. Karena yang paling penting dalam ngebangun YouTube channel adalah yang pertama adalah konsisten upload. Itu kalian harus konsisten uploadingnya. Jangan sampai kalian bolong-bolong gitu. Fungsinya dari konsistensi sering upload adalah itu video kalian akan makin banyak tentunya, dan makin banyak juga referensi penonton untuk lihat di video-video kalian. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat views yang cukup tinggi, itu bakalan YouTube sendiri bakalan mempromosikan channel kalian ke kayak homepage atau ke beranda gitu. Nah, dengan cara itu channel kita bisa cepet naik. Jadi konsistensi upload itu penting banget. Tema konten juga sangat-sangat penting. Saran aku kalau misalnya kalian sebagai pemula, itu kalian upload aja konten-konten yang bermanfaat untuk penonton kalian. Jadi kayak ada feedbacknya gitu. Kita dapat iklan, kita dapat views, dan mereka dapat ilmu. Nah, kenapa aku saranin kayak gitu? Karena kita ini tuh bukan siapa-siapa. Again, balik ke sana ya. Kita ini tuh kayak masih orang awam yang perlu mempromosikan diri gitu. Beda ceritanya kalau misalnya kita kayak seorang selebriti atau emang orang yang udah punya nama, itu buat YouTube channel, kita buat apa aja itu pasti banget ada orang nonton. Nah, kalau kita sendiri yang kayak rakyat biasa, buat channel kayak semacam buat daily vlog gitu, boleh sih buat daily vlog, tapi buat daily vlog yang kayak menarik dan kayak bikin orang itu seneng nontonnya gitu loh. Jadi balik lagi ke pembawaan kalian, karakter kalian, be real with your channel. Jadi diri sendiri di channel kalian, jangan jadi orang lain. Karena menurut aku dan menurut pengalaman YouTuber lainnya juga, kalau misalnya kalian lebih jadi diri sendiri di channel kalian, itu bakalan malah menaikkan minat penonton untuk nonton kalian. Nah, selain konsisten dan tema konten, yang ketiga ini paling penting banget menurut aku adalah jangan pernah ngelihat angka views. Karena menurut aku itu kayak toxic. Karena kalau misalnya kita bermain sosial media, itu adalah kita kan bermain sama yang namanya angka gitu kan. Kalau kita upload di Instagram, kita lihat tuh pasti yang like berapa, yang komen berapa.
Menurut aku kalau misalnya kalian ngebangun YouTube channel, itu harus kalian dari hati. Jangan cuma ngejar angka, jangan cuma ngejar views atau subscribers. Itu penting sih, tapi itu kayak nomor kesekian gitu loh. Jadi jangan itu sebagai dijadiin patokan gitu. Buatlah mindset di otak kalian kalau misalnya kalian buat konten itu karena kalian emang suka, bukan karena terpaksa, oke? Nah, kalau misalnya udah kayak emang suka, jadi kan sama kayak hobi gitu ya. Kalau misalnya kita udah suka, kita pasti bakalan ngelakuin dengan tulus, dengan ikhlas, dengan senang hati. Nah, kalau misalnya dilakuin dengan terpaksa, dengan tujuan tertentu, itu pasti bakalan kelihatan banget. Dan penonton juga pasti bakalan ngelihat, oh ini orang pengen buat YouTube, pengen dapat uangnya doang. Oh ini orang buat YouTube pengen terkenalnya doang, kayak gitu. Nah, dan satu lagi yang paling penting aku mau ingetin ke kalian, kalau misalnya kalian mau jadiin YouTube sebagai mata pencarian utama, again ini konteksnya kita sebagai orang awam ya. Kalau misalnya kalian pengen jadiin YouTube sebagai mata pencarian utama kalian, itu kalian harus kayak pikir berkali-kali. Kalau misalnya kalian udah ngelihat peluang di YouTube itu bakalan ada viewsnya banyak, dan kalian masih dalam pekerjaan atau terikat di suatu instansi dan kalian memutuskan untuk berhenti, itu kalian pikir lagi. Karena again di YouTube itu seperti yang kalian bisa lihat di gambaran aku yang sebelumnya tentang penghasilan aku, itu kan kayak sedikit banget ya. Itu AdSense sedikit banget, iklan juga kayak nggak seberapa penghasilannya. Sebenarnya yang bikin YouTuber kelihatan kayak super kayak gitu adalah kerjasama mereka sama brand. Nah, di situ mereka banyak dapat penghasilan dibandingin dari YouTube itu sendiri. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kalian harus hati-hati banget upload konten, karena kalau enggak itu dolar kalian bakalan kuning. Nah, dolar kuning itu berarti adalah iklan yang tayang di video kalian itu jumlahnya sangat sedikit ataupun tidak ada sama sekali. Dan ini yang bisa aku saranin ke kalian, dan semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian suka sama videonya, please kasih like-nya, jangan lupa subscribe ke channel ini dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Alias mencapai 1000 subscriber. Monetisasi itu monetisasi.